Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, marilah kita menyimak video pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini tentang tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dengan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang akan Ustazah sampaikan di sini dengan KD 3.9 ya, yaitu menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguh pun terkejut. Kau sudah membuang-buang beras rezeki pemberian Tuhan, Putri Tangguh. Kau akan melihat akibatnya, ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguh pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut, di mana nama tokoh yang pertama adalah Putri Tangguh dengan peran tokohnya yaitu tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah dan sombong. Kemudian yang kedua, kakek tua. Peran tokohnya yaitu tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasihati. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir ya, anak-anak. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo simaklah cuplikan berikut, cerita berikut. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Tokoh pada cuplikan di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi. Nah, tokoh Prabu Batur Kundalawangi memiliki sifat tidak baik, yaitu tidak adil tadi ya kepada rakyatnya. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan.
Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik, dan antagonis adalah tokoh yang tidak baik. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Di tengah sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Kemudian si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis ataupun antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis biasa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir ya. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat, Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan disampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah. Nah, anak-anak, untuk latihan soalnya, kalian bisa membaca bacaan di buku paket ya, di buku pena tentunya di halaman 67 dan kerjakan soalnya di halaman 68. Bisa kalian kerjakan di buku tulis. Jika ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian bisa menghubungi guru tematik kalian ya anak-anak. Oke, demikianlah pembahasan uraian yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pembelajaran hari ini Ustazah tutup. Demikian, selalu jaga kesehatan ya anak-anak, selalu semangat untuk mengerjakan tugasnya. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.